Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Rehat edisi Sabtu tanggal 26 November 2022. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia dari Yesus Kristus melalui perantaran Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di surga, Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami dari pagi hingga malam hari nanti. Dan biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami akan membaca sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati kami ya Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat menjadi sulu pelita di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan ya Tuhan, berfirmanlah. Kami bawa doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 24 ayatnya yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakan perikop pembacaan Alkitab kita, yaitu pada ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh melanjutkan membaca ayat-ayat yang berikutnya setelah saya membacakan ayat perikop kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Permulaan Penderitaan. Ayatnya yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Renungan Harian Toraja memberikan judul pembacaan kita pada pagi hari ini, "Waspadalah," atau dalam bahasa Toraja, "Matangkin komi." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada sebuah acara berita di salah satu stasiun televisi dengan judul Buser. Pada bagian akhir dari pemberitaannya, selalu ditampilkan seorang nabi yang menyampaikan pesan kepada semua orang. Bang Napi, sebutan bagi napi tersebut. Bang Napi selalu mengatakan, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena adanya kesempatan. Karena itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. 3 kali Bang Napi selalu menekankan tentang kewaspadaan kepada semua orang agar tidak menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan. Demikian pula yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid dan orang-orang yang mengikutnya. Tuhan mau mereka semua terus waspada pada orang-orang yang akan menyatakan kejahatan. Terlebih, nabi-nabi palsu yang akan datang memakai nama Tuhan untuk memberitakan kesesatan kepada mereka semua. Terlebih, karena pada waktu itu banyak peramal yang mencoba menebak akhir zaman. Mereka beralasan pada kejadian-kejadian yang terjadi,
seperti peperangan, kelaparan, gempa bumi, dan masih banyak hal yang terjadi. Tetapi Tuhan menguatkan para murid dengan mengatakan bahwa semua hal itu akan terjadi, tetapi itu baru permulaan. Masih banyak hal yang akan terjadi setelah itu. Tugas mereka adalah terus waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh nabi-nabi palsu dan peramal yang sesat. Mereka harus tetap setia sekalipun banyak penderitaan yang dialami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian pula dengan kita semua. Banyak penderitaan dan pergumulan hidup yang kita alami. Terlebih karena banyak peristiwa yang membuat kita khawatir, seperti peperangan antar negara, gempa bumi, dan bencana kelaparan. Yang terpenting ialah terus waspada dan percaya kepada Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang tetap mengasihi kami dari waktu ke waktu. Siang, pagi, malam, tidak ada sedetik pun dari hidup kami yang Engkau tidak pedulikan. Seperti pagi hari ini, karena kepedulian-Mu maka Engkau mau menyapa kami dengan firman-Mu yang mengingatkan kami agar supaya kami selalu waspada dalam menjalani hidup ini. Karena ada begitu banyak godaan, tantangan, penyesatan yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Dan ketika kami tidak waspada, akhir dari hidup kami adalah kebinasaan. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami, dan ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk selalu waspada dan tidak terperdaya oleh berbagai angin pengajaran, oleh berbagai hal yang ada di dunia ini. Tapi biarlah kami tetap berpegang teguh pada ajaran dan kebenaran firman-Mu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup itu. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga terus memberkatinya, sehingga terus berlimpah-limpah anugerah dalam hidupnya bersama keluarganya. Bahkan hamba-Mu sendiri pun bersama keluarganya selalu waspada dalam menjalani hidup beriman kepadamu. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau bukan cuma mengingatkan kami tentang bagaimana kami hidup, tapi juga Engkau selalu memberkati hidup ini. Dan itulah yang dialami secara khusus oleh beberapa orang yang kami kasihi yang boleh bertambah usianya setahun hari ini. Itulah Yesi Permatabulo, Ingrid Abelia Malangi, Ibu Edita Rombedatu, dan Ibu Seli Reka Nurmalangi. Tuhan, betapa luar biasanya kasih-Mu, bahwa kekasih-kekasih kami mengalami pertambahan usia hanya karena kasih-Mu. Selamat ulang tahun untuk mereka, dan biarlah berkat-Mu pun terus bertambah-tambah untuk mereka dalam mereka melanjutkan hidup yang Kau karuniakan. Demikian juga harapan kami Tuhan, agar supaya kekasih-kekasih kami yang masih dalam keadaan sakit, entah di rumah maupun di rumah sakit, mereka terus mendapat kasih-Mu, sehingga umur mereka tetap panjang, dan makanan, air minum, obat-obatan, kasih sayang, perawatan para medis menjadi alat untuk panjangnya umur mereka. Bahkan mereka kembali menjalani hari-hari bahagia seperti yang mereka telah lalui. Kuatkan iman mereka. Demikian juga jemaat-Mu yang hidup dalam berbagai pergumulan oleh karena berbagai persoalan. Tuhan, Engkau lebih besar daripada persoalan apapun. Doa kami juga untuk segenap keluarga kami yang jauh dari kami. Pelihara dan lindungilah mereka Tuhan, supaya mereka tetap waspada dalam menjalani hidup
dan hanya bersandar kepadamu saja, dan kesuksesan mereka raih di tengah perjuangan yang mereka lakukan. Doa kami juga Tuhan untuk kehidupan kami sidang jemaat-Mu di Depok ini. Engkau tahu berbagai kesibukan setiap hari, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dalam pengharapan dan pergumulan. Tuhan, lindungilah kami bersama. Teristimewa dalam menjalani hari terakhir di minggu ini, biarlah kami boleh menjalaninya dengan baik dalam berbagai kegiatan, baik kami yang masih bekerja, menuntut ilmu, maupun kami yang sudah istirahat di rumah. Mampukan kami Tuhan untuk selalu seia sekata dalam menjalani persekutuan jemaat-Mu di Depok. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja-Mu secara khusus, rapat kerja PKBGT kelas 10 Jawa, kiranya boleh berjalan dengan baik mulai dari hari kemarin sampai hari ini. Kiranya semua yang dihasilkan adalah untuk kemuliaan-Mu. Doa kami untuk gereja-Mu dimanapun berada, teruslah Tuhan lindungi supaya waspada dan mereka terus menjadi pemberita Injil-Mu. Doa kami untuk sesama kami umat manusia yang ada di berbagai tempat dalam berbagai pergumulan dan persoalan teristimewa, saudara-saudara kami yang ada di Cianjur yang mengalami korban gempa. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, Tuhan pedulikanlah juga mereka supaya mampu mengangkat tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Bapa, segala hormat hanyalah bagi-Mu dalam hidup kami, dan tolong kami menjalani hari ini. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, selalulah waspada. Jalanan hidup dengan baik dan benar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat.